Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, salam sehat, salam penuh keselamatan, kemudahan, dan hidup senantiasa berkecukupan. Guru-guru kita sering bilang bahwa kalau engkau ingin berlatih kebaikan, kamu tidak boleh sendirian. Kau akan tahu kebaikan dan kau akan berlatih bertindak baik itu manakala engkau bersama-sama dengan kerumunan. Artinya kalau kita ingin baik itu sendirian mungkin belum bisa. Tapi kita belajar baik, bertindak baik itu kalau kita terlibat dalam komunitas. Artinya kita banyak berinteraksi dengan sesama kita. Sehingga tidak ada orang yang belajar kebajikan itu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Meskipun nanti mungkin dalam sesi yang lain suatu saat orang butuh menyendiri hanya bersama Allah Tuhan kita dalam sesi-sesi tertentu, mungkin nanti akan kita bahas. Tetapi dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana menyiasati dalam kerumunan interaksi sosial yang dimana kita tadi belajar baik, tetapi diri kita sendiri tetap nyaman. Ini sebenarnya persoalan penting karena ketidaknyamanan itu disebabkan oleh interaksi kita dengan orang lain. Kalau kita sendiri kan pasti nyaman-nyaman saja karena kita tidak ada timbul persoalan-persoalan dari sesuatu di luar diri kita. Wajar, sendirian nyaman itu wajar. Tapi tidak sendirian tetapi bersama banyak orang yang kemudian membuat kita senantiasa nyaman, itulah yang barangkali menjadi diskusi dan pikiran kita bersama-sama sahabat-sahabat. Kita tidak nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita, entah dengan anak, istri, tetangga, teman di kantor, ataupun kegiatan-kegiatan kerumunan massal ketika kita naik kendaraan umum, ataupun ketika kita sedang mengikuti pertemuan-pertemuan dalam forum-forum tertentu, atau sedang dimanapun lah yang melibatkan banyak orang. Itu tidak nyaman itu sebenarnya penyebabnya karena kita menginterpretasi bahwa orang lain itu membuat tidak nyaman kita. Nah ini kan, ini yang perlu kita pikirkan dan perlu kita carikan solusi. Jadi dengan kumpul banyak orang mungkin kita mendengar kata-kata yang dalam tanda petik kata-kata itu pedas terhadap kita. Mungkin kata-kata itu menyinggung perasaan kita, kata-kata itu mungkin menunjukkan aib kita. Itu biasanya kita banyak terbawa persepsi itu, bahwa ketidaknyamanan itu dari dari orang di luar kita. Dan itu kewajaran umum cara berpikir itu. Maka sebenarnya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang demikian, maka kita perlu membangun satu persepsi berpikir diri. Apa yang pertama adalah satu, kita tidak ingin orang di luar kita itu memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kalau itu yang terjadi maka kita apapun yang dilakukan oleh orang itu, orang di luar kita netral-netral saja, ya, karena kita sudah tidak punya hasrat keinginan bahwa orang lain itu berbuat baik kepada kita. Tugas kita dalam interaksi sosial hanya satu, memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Soal dia membalas kebaikan ya terserah, tidak membalas ya terserah.
atau membalasnya dengan ketidakbaikan juga terserah. Sehingga kita intennya pada diri kita sendiri. Hadirnya kita di tempat itu bersama orang lain, itu karena kita punya tugas memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, tidak kemudian kita berharap orang lain baik ke kita. Insya Allah kalau itu yang terjadi tersetel begitu, orang-orang akan baik kepada kita, ya, akan baik sendiri dengan kita dengan aturan kesemestaan, aturan keilahian. Jadi kalau itu kita sehingga bisa rileks ya. Nah, mengapa pertanyaannya kita kok harus baik kepada mereka, kepada the other yang di luar kita? Ya karena memang tugas kita kan dalam semua keyakinan kan sekali hidup memberi kemanfaatan, kebaikan, memberikan nilai kelegaan yang ada di luar kita. Entah bentuknya menolong, entah bentuknya ramah, entah bentuknya memberi fasilitas macam-macam, itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita tidak berharap mereka kepada dalam tanda petik saya ya, kepada aku masing-masing individu. Yang kedua, kita mungkin dalam interaksi sosial sudah ada di mainstream kita, itu kita ingin dihargai. ingin dihargai. Nek wong Jawa pengen diregani, ya. Pengen dihargai. Ya, jadi bisa ini semua orang mungkin kita sendiri sedang belajar, semua orang mungkin sedang belajar. Yang orang alim berilmu ingin dihargai karena ilmunya. Yang punya jabatan mungkin ingin dihargai jabatannya. Yang mungkin punya kelebihan fisik tampan dihargai ketampanan kecantikannya. Yang mungkin punya kekayaan ingin dihargai kekayaannya. Gitu. Atribut-atribut yang menempel pada diri kita yang kita anggap lebih daripada orang lain, yang kemudian menuntut orang lain untuk menghargai kita terhadap anggapan kelebihan yang kita miliki, itu yang membuat kita tidak nyaman dalam interaksi sosial. Soal orang menghargai kita itu kan urusan mereka, tapi kita sendiri tidak berharap penghargaan itu, tidak berharap penghargaan itu. Sehingga sebenarnya satu kata kunci saja, kalau kita bisa urip ora pengen diregani, ora pengen dihargai, itu ringan sekali, dimanapun kita akan rileks sekali. Ya, dan ini memang sangat butuh terus belajar, terutama bagi teman-teman yang pejabat. Pasti karena mosok rek pejabat kok dikek nguri, pejabat kok ditaruh di belakang duduknya, kadang-kala kan muncul itu. Dan itu sudah menjadi cara-cara berpikir umum ya. Ya mosok rek ini alim, tokoh terpandang, mosok rek tidak ditempatkan di dekat podium dan seterusnya lah. Hal-hal yang semacam ini barangkali semua orang mungkin butuh belajar, dan ini bagi kita yang mungkin tidak punya jabatan, tidak punya banyak harta, tidak punya kondisi status sosial yang baik, mungkin belajarnya luwih gampang. Wong ra dadi popo wae ya, kan enak itu. Tapi nek dadi apa-apa, belajarnya yang kedua ini sangat mungkin butuh terus berlatih. Perlatihannya ya dalam diri sendiri, bukan latihan sekolah ya, latihan jiwa ya, latihan itu adalah instrumen-instrumen sarono jiwone kita ya. Seperti channel kita ini ya. Jadi itu sarana-sarana pembelajaran kejiwaan kita. Begitu teman-teman, barangkali singkat saja di sesi ini, bahwa ketidaknyamanan itu bisa dilawan dari cara men-setting rasa kita, jiwa kita, rasa kita dalam berinteraksi sosial, tidak berharap orang lain melayani kita, orang lain menghargai kita, orang lain memperlakukan kita terhormat, orang lain
melegakan kita, orang lain memberikan fasilitas kemudahan kita, tidak. Tugas kita hanyalah memberi apa-apa itu dalam yang kita miliki kepada orang lain dalam interaksi sosial. Soal orang lain itu kemudian membalas hal yang serupa, alhamdulillah matur nuwun, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Wong memang tugas kita telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Barangkali demikian teman-teman, kita sedang semuanya belajar, dan insya Allah pelajaran-pelajaran dalam channel kita ini, kalau nanti kita sama-sama yang sudah sampai pelajaran itu diceritakan atau dicontohkan kepada di antara teman, energi kita saling tarik menarik. Kebaikan terus kita sebarkan, karena kebaikan adalah keabadian. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, selamat hidup dalam berkecukupan, kecukupan rasa, kecukupan jiwa, dan kecukupan rasa bertauhid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.